Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sudah pernah disampaikan ya. Pembahasan kita kali ini tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia itu dilakukan oleh beberapa orang, baik itu para pedagang, golongan mubalik, golongan sufi, serta para wali. Dari gambar ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, yaitu Wali Songo yang merupakan salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Para wali menurut sumber sejarah dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan, terdiri dari yang pertama itu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua itu adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan berkedudukan di Ampel atau Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Raden Rahmat dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Selanjutnya itu adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku dan berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Selanjutnya itu adalah Sunan Kalijaga, putra Tumenggung Wilwatika, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilagu dekat Demak. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Sokhdik, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Syahid, berkedudukan di Gunung Muria atau Kudus. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Para wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara damai, yaitu berdakwah ke daerah-daerah di Indonesia serta mendirikan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Selain para wali, para pedagang dari Arab juga memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi, para pedagang dari Arab yang mula-mula berperkenalkan agama Islam di Indonesia kemudian disusul oleh pedagang-pedagang Islam dari Mesir, Persia, dan Gujarat. Para pedagang Islam ini sudah sejak lama mengadakan hubungan dengan India, Cina, dan Asia Tenggara. Sambil berdagang, para pedagang menyiarkan Islam, sebab dalam Islam setiap muslim memiliki tugas menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selain itu ada juga golongan mubalik atau guru agama Islam, yaitu golongan yang pekerjaannya memang khusus untuk mengajarkan agama Islam. Selain golongan mubalik ada juga golongan sufi atau ahli tasawuf yang diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Jadi, proses penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui perdagangan, tetapi melalui saluran-saluran lain seperti perkawinan, pendidikan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Salah satu saluran penyebaran agama Islam di Indonesia itu adalah perkawinan. Di antara para pedagang Islam itu ada yang terus menetap di Indonesia dan membentuk perkampungan Muslim. Hingga sekarang di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung Pekojan yang merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Sebagian dari pedagang itu menikah dengan wanita penduduk setempat, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah banyak keluarga raja atau bangsawan
yang masuk Islam. Contohnya perkawinan Raden Rahmat Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila, Putri Tumenggung Wilwatikta. Selain itu juga para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara yang rumit. Saluran selanjutnya yaitu adalah pendidikan. Para ulama atau mubalik mendirikan pondok pesantren di beberapa tempat di Nusantara. Disitulah para santri dari berbagai daerah dan berbagai kalangan masyarakat menerima pendidikan ajaran Islam. Salah satunya yaitu Raja Ternate Zainal Abidin yang mendapat ajaran Islam dari Madrasah Giri Prabu Satmata. Sekembalinya dari Jawa, Raja Ternate tersebut membawa seorang mubalik. Namun selain itu juga ada yang mendatangkan guru-guru atau pakar agama Islam untuk memberi pelajaran agama di kalangan keraton. Misalnya dalam sejarah Banten tentang Kiai Dukuh atau Pangeran Kasunyatan yang menjadi guru Maulana Yusuf, Raja Banten yang kedua. Syekh Yusuf dari Makassar juga menjadi penasehat agama dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Para ulama yang telah masuk di kalangan elit kerajaan mempunyai pengaruh besar di bidang politik melalui raja dan kaum bangsawan. Saluran selanjutnya yaitu dakwah di kalangan masyarakat. Penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo atau Wali Sembilan. Wali adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam yang sangat dalam dan sanggup berjuang untuk kepentingan agama. Penyebaran agama Islam juga dilakukan dengan kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Karena waktu itu kebudayaan Hindu-Buddha dan kepercayaan asli Indonesia masih berakar kuat. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kesenian tersebut, bahkan mereka menggunakan seni budaya tersebut sebagai sarana penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah wayang. Wayang digunakan sebagai saluran penyebaran dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyaksikan bagaimana masyarakat sangat menyukai wayang sehingga melihat ada peluang berdakwah dengan kesenian wayang. Pemikiran itu mendorongnya untuk mempopulerkan wayang yang sesuai syariat Islam. Saluran selanjutnya itu adalah ajaran tasawuf. Istilah itu timbul karena pakar tasawuf biasanya disebut sufi sebab mengenakan pakaian dari wol. Tasawuf sering dihubungkan mereka dengan pengertian suluk atau perjalanan sebab kaum sufi memiliki kebiasaan mengembara. Perkembangan aliran tasawuf di Indonesia mulai tampak pada sekitar abad 16 dan 17. Jadi diralat ya yang abad ke-13-nya. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf itu, proses pengajaran agama Islam disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu-Buddha sehingga mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat di Indonesia. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal antara lain Hamsyah Fansuri dan Abdul Al-Rauf. Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lainnya.
Ya, kita akhiri pembahasan kita kali ini. Semoga banyak memberi manfaat. Terima kasih.